Oke, sampai ketemu pada episode ke-16. Pada episode ke-16 ini kita membicarakan masalah penyakit autoimun yang lain yang disebut sindrom Guillain-Barré atau Guillain-Barré syndrome. Apa itu penyakit Guillain-Barré syndrome? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sindrom Guillain-Barré atau dikenal sebagai penyakit GBS adalah kondisi langka yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang sistem saraf. Kondisi ini mungkin membuat saraf meradang yang mengakibatkan kelumpuhan atau kelemahan otot jika tidak diobati secepatnya. Penyakit Guillain-Barré syndrome adalah kondisi darurat medis. Artinya sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan cepat, sangat mengancam kondisi para penderitanya. Sebagian besar orang dengan kondisi ini harus dirawat di rumah sakit untuk menerima perawatan khusus, karena menyerang sistem saraf. Ini sangat merugikan penderitanya. Seberapa umum sih penyakit GBS ini? Penyakit GBS ini tergolong umum sebenarnya dan dapat teratasi dengan mengurangi faktor risiko. Tidak ada obat yang diketahui untuk mengobati Guillain-Barré syndrome ini. Tetapi beberapa perawatan dapat meredahkan gejala dan mengurangi durasi penyakit. Kebanyakan orang pulih dari sindrom Guillain-Barré meskipun beberapa di antaranya mengalami efek yang tersisa seperti lesu, mati rasa atau lunglai. Maka diskusikan dengan dokter Anda. Sebelum Anda mendiskusikan, pelajarin. Anda dapat mencari informasi dan pelajarin terlebih dahulu penyakit Guillain-Barré syndrome ini pada video ini sampai mengerti benar. Apa sih penyebabnya? Tadi sudah disinggung. Penyebab penyakit sindrom Guillain-Barré ini belum diketahui. Ya, jadi tidak diketahui. Penyakit ini sering muncul beberapa hari atau minggu setelah infeksi pernapasan atau pencernaan. Terkadang operasi dan suntikan dapat menyebabkan sindrom ini. Dikutip dari WHO, infeksi virus Zika menyebabkan peningkatan kasus Guillain-Barré syndrome di negara-negara terkena dampak. Itu sebabnya virus Zika dianggap sebagai pemicu penyakit Guillain-Barré syndrome. Apa saja jenis-jenis dari penyakit ini? Jenisnya Guillain-Barré syndrome terdiri dari banyak jenis sebenarnya. Berikut adalah jenis yang paling umum, yaitu acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy atau AIDP.
Biasanya rasa lemah dimulai dari bagian bawah tubuh dan secara bertahap naik ke bagian tubuh yang lain. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pada mielin. Mielin itu adalah selubung sel saraf. Kemudian Miller-Fisher Syndrome. Penyakit GBS ini lebih umum ditemukan di wilayah Asia daripada Amerika Serikat. Kelumpuhan dimulai dengan bagian mata dan masalah berjalan sering terjadi. Kondisi ini mempengaruhi saraf kranial, yaitu saraf yang ada di otak. Apa saja gejalanya dan tanda-tandanya? Gejala penyakit GBS dapat muncul dengan sangat cepat, termasuk melemahnya tubuh seseorang, gatal-gatal sampai ke lengan atau bagian tubuh atas. Gejala lain dari sindrom Guillain-Barré adalah kehilangan refleks tangan dan kaki, gatal-gatal atau kelemahan pada tangan dan kaki, nyeri otot, tidak bisa bergerak dengan leluasa, tekanan darah rendah, detak jantung yang abnormal, penglihatan buram atau juling, melihat dua gambar dari satu benda, bernapas berat, dan sulit menerang. Ini tanda-tandanya sindrom Guillain-Barré. Mungkin masih ada gejala lain yang tidak tercantum di atas. Jika ingin bertanya tentang tanda ini, konsultasikan kepada dokter. Kebanyakan orang dapat pulih sepenuhnya dari sindrom Guillain-Barré syndrome ini, meskipun beberapa di antaranya terus mengalami kelemahan. Lantas kapan saya harus ke dokter? Tanda-tandanya apa? Anda perlu menghubungi dokter jika Anda merasa gatal pada tangan atau kaki dan tampak menyebar sampai ke tempat lainnya. Jadi tanda awalnya adalah gatal pada tangan. Di samping itu, Anda perlu memberitahu dokter bila Anda memiliki gejala lain seperti kelemahan otot atau bernapas berat. Jadi pertama gatal yang merambat. Kemudian ada kemungkinan kelemahan otot serta napas yang menjadi berat. Sindrom ini harus segera diobati di rumah sakit karena gejalanya akan berkembang dengan serius dalam waktu yang sangat singkat. Setiap tubuh bertindak berbeda satu sama lain. Selalu diskusi dengan dokter untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, masih ada beberapa materi pada penyakit Guillain-Barré syndrome ini. Oleh sebab itu, tontonlah video pendek episode 17 yang akan segera ditayangkan. Dan bila mana Anda belum klik subscribe, maka silakan klik. Dan bila ada pertanyaan dapat dilayangkan email ke alamat email tersebut pada slide ini. Terima kasih.